Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat selalu? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan tentunya. Tetap di rumah aja. Baik, pagi ini kita akan belajar kemarin kita belajar tari ya. Kita masih berhubungan dengan tari karena tema kita masih berhubungan dengan tari, terutama tari merak. Nah, sekarang kalau kemarin kita belajar tentang beberapa gerakan tari merak, dari gerak kepala, gerak tangan, sama gerak kaki sudah Lose contohkan, dan kalian juga sudah bisa menirukan gerakan tangan yang sudah Lose contohkan kemarin, dan hasilnya banyak bagus-bagus ya. Beberapa bisa mengikuti gerakan yang sudah Lose berikan dengan pasti bagus, terampil, mantap banget. Ada yang pakai background musiknya juga, keren banget. Terus gerak-gerakannya yang gemulai juga. Jadi ada beberapa anak yang memang berbakat, dan ada beberapa anak yang sedikit kaku, tapi itu wajar saja karena mungkin kalian juga belum pernah mengenal namanya gerak tari merak. Baik, masih berhubungan dengan gerak tari karena kita masih membahas tentang tari merak, dimana tari merak adalah salah satu contoh tari kreasi, yang mana tari kreasi itu adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tradisional klasik. Maksudnya gerak tari kreasi ini itu perpaduan dari tradisional kerakyatan dengan tradisional klasik. Apa itu tradisional kerakyatan dan apa itu tradisional klasik? Kita bahas dulu tentang tari tradisional. Tari tradisional itu apa? Tari tradisional itu adalah suatu tarian yang pada dasarnya berkembang di suatu daerah tertentu, yang berpedoman luas dan berpijak pada kebiasaan secara turun-temurun. Artinya, tari tradisional ini adalah tarian yang sudah berkembang di suatu daerah, tapi tetap pada sejarahnya, atau tarian itu tetap ada secara turun-temurun, tidak ada perubahan sama sekali. Itu tari tradisional ya. Jadi apa itu tradisional kerakyatan? Jadi tradisional kerakyatan ini tetap tari turun-temurun kerakyatan, yang mana bersifat itu luas. Jadi maksud bersifat luas itu, tari tradisional kerakyatan itu bisa diterima atau dinikmati oleh kalangan siapa aja, mulai dari kalangan bangsawan sampai kalangan rakyat jelata atau kalangan rakyat biasa. Nah, itu jenis tari tradisional kerakyatan. Kalau tradisional klasik itu berpacu pada tarian yang mana itu khusus. Artinya tarian klasik itu dikhususkan untuk para raja saja yang bisa melihat tarian tersebut, atau tarian itu dipersembahkan untuk para raja saja yang mempunyai kelas atau tahta lebih tinggi. Jadi tarian klasik itu dikhususkan pada raja-raja atau para anggota keraton, jenisnya seperti itu. Jadi kalau rakyat biasa itu tidak bisa melihatnya karena itu dikhususkan. Jadi kalau tari kreasi ini perpaduan antara tari kerakyatan dan tradisional atau tradisional klasik. Jadi perpaduan artinya tari kreasi ini itu dipadu-padankan antara tari kerakyatan dan klasik, yang mana itu bisa dinikmati tidak hanya pada kalangan kelas atas saja atau para raja-raja, tetapi juga para masyarakat atau rakyat jelata juga bisa menikmati. Ya, jadi itu disebut tari kreasi. Tapi kodratnya tari kreasi ini tidak mengubah bentuk aslinya.
ya, tidak mengubah bentuk aslinya. Karena kalau kita mengambil dari jenis tari merak itu bersifatnya kan maknawi. Sifat tari maknawi yang mana tarian itu memiliki makna tertentu, yang mana kebanyakan tari maknawi itu menirukan gerakan keseharian, menirukan gerakan manusia, atau juga bisa menirukan gerakan hewan. Kita sudah pernah belajar sebelumnya tentang tari murni dan maknawi. Kalau murni kan tidak ada artinya, kalau maknawi itu bermakna atau mempunyai arti. Nah, tari merak ini berpacu pada tari kreasi karena dia mempunyai makna menirukan gerakan hewan merak. Jadi, dan tarian ini bisa dinikmati oleh siapa saja. Itu disebut tarian kreasi. Nah, berpacu lagi pada suatu tarian kreasi, tentunya tarian kreasi itu adalah terutama tari merak ya. Tari merak itu adalah tari khas suatu daerah atau tari khas yang berasal dari daerah Jawa Barat Pasundan. Yang mana tari daerah itu adalah warisan berharga yang dimiliki setiap daerah yang menjadi gambaran kepingan kehidupan sosial suatu masyarakat. Nah, arti dari suatu tari daerah ini adalah suatu gambaran. Jadi, tarian suatu daerah itu adalah gambaran daerah itu sendiri. Jadi, kalau kita sudah melihat tarian tersebut, kita bisa menebak, oh ini dari daerah mana, oh ini ciri khas daerah ini, oh ini sudah tarian khas suatu daerah yang dikenal luas masyarakat gitu. Contohnya tari merak saja. Kalau kita sudah melihat seseorang menaikkan tari merak, kita sudah tahu, kita sudah menebak, oh itu berasal dari daerah Jawa Barat. Atau juga tarian yang paling sering dilihat seperti contohnya tari Bali. Nah, kalau tari Bali pasti kalian kenal. Tari Bali itu ada dua. Yang pertama tari pendek dan kecak, tapi yang lebih populer itu pasti tari kecak. Kalau kalian pernah liburan ke Bali, pasti sering ditampilkan itu ada dua ya, tari pendek dan tari kecak. Kalau tari pendek itu tari penyambut tamu. Jadi kalau ada wisatawan selalu ditampilkan dengan tari pendek. Nah, kalau tari kecak itu adalah ciri khas atau tarian yang sudah ada di daerah tersebut atau daerah Bali yang secara turun-temurun sudah ada. Itu kan mengisahkan tentang cerita Rama Sinta, yang mana Sinta diculik oleh Rahwana, terus diselamatkan oleh pangeran atau oleh Rama gitu. Nah, di sini ada beberapa keterangan lose perpadukan tadi ya, itu keterangan tentang tari kreasi. Karena kenapa lose membahas tentang tari kreasi? Karena di bab selanjutnya pada halaman 26 ya, kalau di buku lose ini halaman 26, yang mana di situ tentang membahas tari kreasi. Tapi pada intinya tari kreasi ini selain geraknya yang diperpadukan dengan tari kerakyatan dan tari klasik tadi, itu juga ada irama yang geraknya berasal dari suatu daerah atau berbagai daerah di Indonesia. Selain bentuk geraknya tadi, irama, rias, dan busana tari kreasi juga merupakan hasil modifikasi tari tradisi. Nah, jadi tidak hanya dari geraknya saja, tapi juga dari iramanya, tata riasnya, kostumnya itu dimodifikasi dari tari tradisi. Tari tradisi itu disebut tari tradisional tadi, yang secara turun temurun tidak ada perubahan. Jadi kalau diklasikan, tapi kalau di sekarang gerakannya tetap sama seperti gerakan yang sudah diciptakan oleh penari, itu tidak ada perubahan, seperti menirukan gerakan hewan, cuman dimodifikasi itu lebih dipercantik itu mungkin dari riasannya, terus modifikasi kostumnya itu lebih kelihatan seperti seolah-olah benar-benar seperti burung merak gitu, dibikin selendang atau juga dibuat sayap
burung itu namanya modifikasi dalam tataan busana tari daerah. Terus di sini contoh tari kreasi antara lain itu oleh tambu lilingan, tari tenun, tari wiranata, tari panji semirang dari daerah Bali, tari kijang, tari angsa, tari kupu-kupu, tari merak tadi ya. Terus ada beberapa lagi di situ, tari padedengan dan tari bosara, serta yang terakhir tari lebona dari Sulawesi Selatan. Nah, itu beberapa contoh tari kreasi tadi. Itu beberapa contoh tari kreasi, yang mana tari kreasi itu tari yang bisa berkembang seiringnya zaman, tapi tidak mengubah ciri khas dari tarian daerah tersebut. Jadi itu pengertian dari tari kreasi daerah tadi. Sedikit langsung jelaskan. Jadi nanti kita sudah praktek juga, jadi itu sedikit penjelasan dari Lose. Nanti soalnya Lose beri seperti biasa, Lose cat di bawahnya, dan tolong perhatikan benar-benar soal yang Lose berikan ya. Kalau pengertian berarti penjelasannya, kalau sebutkan saja, nggak perlu dijelaskan, nggak apa-apa gitu. Baik, demikian penjelasan dari Lose. Minggu depan kita bisa ketemu lagi, karena tema kita tentang tari, jadi kita membahas tari lagi tentunya. Baik, kalau ada salah dan hilaf Lose mohon maaf. Kalau kurang mengerti bisa chat langsung ke WA Lose pribadi ya. Nanti soalnya menyusul di bawah, nanti Lose chat ya. Baik, sebelumnya Lose ucapkan terima kasih dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Terima kasih.